Shalom teman-teman Grace Kids, apa kabarnya nih? Pastinya kita semua sehat selalu ya. Puji Tuhan, kita masih bisa untuk beribadah walaupun online. Sebelum kita beribadah, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami masih bisa untuk beribadah. Dekati kakak-kakak Grace Kids, dekati teman-teman Grace Kids. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Halo adik-adik Grace Kids, hari ini kita akan memuji Tuhan sama Kak Marsha dan juga Kak Densa. Kita menyanyikan lagu Bapak Abraham. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan tangan kanan. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan tangan kanan tangan kiri. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan tangan kanan tangan kiri kaki kanan. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan tangan kanan tangan kiri kaki kanan kaki kiri. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan tangan kanan tangan kiri kaki kanan kaki kiri. Putar-putar langsung duduk. Haleluya. Banyak banget ya Kak Caca anaknya Bapak Abraham. Iya betul Tuhan banget. menjanjikan Bapak Abraham itu akan mempunyai berkat seperti bintang-bintang di langit. Wih. Wah, luar biasa. Nah, kita sekarang akan menyanyikan satu pujian. Adik-adik semuanya pasti sudah tahu ya lagunya ya Kak Caca ya. Judulnya apa Kak Caca? Behold, behold. Behold, I stand at the door. Yuk kita nyanyi sama-sama yuk. Pakai gerakan ya adik-adik. Ya. Behold, behold, I stand at the door and knock, knock, knock. Behold, behold, I stand at the door and knock, knock, knock. If anyone hears my voice, if anyone hears my voice, I will open, open, open the door. I will come in. Sekali lagi ya. Behold, behold, I stand at the door and knock, knock, knock. Behold, behold, I stand at the door and knock, knock, knock. If anyone hears my voice, if anyone hears my voice, I will open, open, open the door. I will come in. Behold, behold, I stand at the door and knock, knock, knock. Behold, behold, I stand at the door and knock, knock, knock. If anyone hears my voice, if anyone hears my voice, I will open, open, open the door. I will come in. Yeay. Adik-adik semua semangat ya. Ya, masih semangat tentunya Kak Caca ya. Iya. Tapi sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan.
Mari persiapkan hati adik-adik semuanya yang ada di rumah. Kita mau nyanyi satu pujian berjudul Tuhan Yesus Sayang. Adik-adik, Mari kita berikan sikap yang terbaik buat Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus sangat sayang kepada kita semua. Boleh adik-adik sambil pegang dada adik-adik, kita angkat tangan, kita sama-sama menyanyikan lagu ini dengan hati yang sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan Yesus. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Mari kita angkat pujian ini dari awal. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Ya Yesus sayang, Yesus sayang, ya Yesus sayang. Tuhan Yesus sayang sama adik-adik semuanya. Yesus sayang, Dia sayang padaku. Ya Yesus sayang, Ya Yesus sayang, Ya Yesus sayang. Mari beri sikap hati yang terbaik untuk Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus sayang pada adik-adik semuanya. Haleluya. Dia sayang padaku. mari kita angkat pujian ini dari awal. Katakan, Jesus loves me, yes I know. Jesus loves me,
Shalom adik-adik semua, puji Tuhan. Tadi sudah selesai menyembah, memuji. Sekarang kita saatnya dengarkan firman Tuhan ya adik-adik. Persiapkan hati, buka Alkitab dan fokus kepada Tuhan. Nah, sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita mulai doa kita ya. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Kalau kami ada sampai saat hari ini itu bukan karena kuat dan gagah kami, tapi itu semua karena kasih karunia Tuhan. Terima kasih Bapa, sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Buka hati kami, jamah hati kami Tuhan. Biarlah kami fokus mendengarkan firman Tuhan, bukan hanya sekedar pendengar tapi pelaku firman Tuhan. Berkati Kaliner yang akan menyampaikannya Tuhan, biar setiap apa yang difirmankan menjadi berkat buat kami semua ya Bapa. Terima kasih Bapa, ambil alih semuanya, segala kuasa roh jahat yang mengganggu ibadah kami tolak, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, Roh Kudus berbicara, haleluya, amin. Nah adik-adik, tidak terasa ya, kita sekarang sudah ada di awal Juni. Ternyata kita sudah hampir 2 bulan atau 3 bulan ya tidak ketemu. Kita selalu ibadah online. Tapi Kaliner percaya adik-adik pasti selalu setia dan taat sama Tuhan. Nah adik-adik, tema kita hari ini adalah anak-anak yang berdampak dan jadi berkat buat orang lain. Kita buka firman-Nya di Amsal 3 ayat 27. Nah, adik-adik coba perhatikan judulnya di situ. Apa sih judulnya di situ? Judulnya di situ anjuran untuk berbuat baik. Kita baca sama-sama ya adik-adik. 1, 2, 3 ya. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Nah, di sini dikatakan kita tidak boleh menahan kebaikan loh adik-adik. Apa sih yang dimaksud dengan kebaikan itu? Adik-adik, tahu nggak kalau kebaikan itu adalah satu perilaku yang diajarkan Tuhan Yesus untuk selalu kita punyai. Karena kenapa? Karena kebaikan itu adalah sifat ilahi yang terpancar dari orang-orang percaya. Contohnya siapa? Nah, contohnya Tuhan Yesus sendiri. Tahu kan? Adik-adik dan kakak juga sering berbuat salah, tapi Tuhan Yesus selalu baik sama kita. Seperti tadi lagu penyembahan itu, sekalipun kita tidak sering menyakiti hati Tuhan Yesus, dia selalu mencintai kita. Kalau sampai hari ini juga adik-adik sehat, tidak kena COVID, itu semua karena kebaikan Tuhan. Nah, mau nggak adik-adik seperti Tuhan Yesus? Kita harus melakukan itu semua dan bukan sekedar berkata-kata, tetapi harus praktek di dalam kehidupan kita. Nah, untuk kali ini Kaliner tuh mau ngambil salah satu tokoh Alkitab. Dia itu dibenci karena dia sudah bertobat. Dia belajar untuk mengabarkan Injil kepada orang-orang Yahudi. Tapi ketika dia mengabarkan Injil, dia itu sangat dibenci orang-orang. Nah, siapakah dia? Pasti adik-adik penasaran kan? Coba ayo, siapa ya kira-kira? Nah, kali ini kita ngambil tokoh Paulus. Bagaimana perjalanan Paulus saat dia mengabarkan Injil tapi dia ditangkap. Nah, biar adik-adik gak penasaran, tonton video ini adik-adik, simak dan benar-benar ikutin dari awal ceritanya. Nanti adik-adik akan mendapatkan sesuatu yang penting daripada video ini. Ayo adik-adik, selamat menikmati videonya ya adik-adik. Paulus percaya bahwa Tuhan ingin ia mengabarkan Yesus kepada orang-orang bukan Yahudi. Maka ia melakukan 3 perjalanan lewat Syria, Turki, dan Yunani. Banyak orang percaya Yesus dan banyak gereja didirikan. Bertahun-tahun kemudian, Paulus kembali ke Yerusalem. Sebagian orang tidak suka ajarannya dan menyerangnya. Paulus ditangkap secara tidak adil.
Karena Paulus warga negara Roma, ia meminta disidang di Roma. Paulus dinaikkan ke kapal yang menuju Roma. Pelayaran itu amat lambat. Kita tunggu saja di kereta sampai musim badai berlalu, usul Paulus. Tetapi nahkoda bersikeras tetap berlayar. Terjadilah badai dahsyat. Semua orang mengira mereka akan mati. Malaikat memberitahu Paulus bahwa semua akan selamat dan tiba di Roma. Paulus memberitahu semua penumpang kapal. Seseorang melihat daratan. Awak kapal berencana meninggalkan kapal dan membiarkan yang lain mati. Paulus memperingatkan, "Kalian hanya akan selamat kalau semua tetap di kapal." Kapal itu kandas di Pulau Malta. Para prajurit takut dihukum kalau para tawanannya kabur. Jadi mereka memutuskan untuk membunuh para tawanan. Tetapi komandannya menyukai Paulus, maka diperintahkannya agar semua dibiarkan hidup. Mereka turun ke pantai. Seperti yang dikatakan Paulus, semua orang selamat. Penguasa Malta mengizinkan mereka tinggal di situ. Ayahnya sedang sakit. Paulus mendoakannya dan Tuhan menyembuhkannya. Mereka naik kapal lain ke Roma. Di sana, Paulus dibelenggu di sebuah rumah. Di rumah itu, dia menulis surat untuk mengajar gereja-gereja baru di seluruh dunia. Surat-suratnya kini termasuk dalam Alkitab. Iya adik-adik, udah selesai nonton videonya ya? Seru kan adik-adik? Bagaimana kisah Paulus yang ketika dia ditangkap dan dia dibawa ke Roma, dia mau diadili. Tapi di tengah perjalanan ketika mereka di kapal, ada ombak. Nah, tapi karena Paulus itu suka dengar firman Tuhan dan dia suka memberitakan Injil, malaikat berkata sama Paulus itu, kalau yang di dalam kapal itu tidak akan ada yang mati, hanya kapal yang tenggelam. Bagaimana caranya kan? Bagaimana caranya si Paulus berkata itu? Apakah dia mengada-ngada? Apakah semua itu omongan kosong? Ternyata kan tidak. Dan terbukti mereka selamat semua. Nah, bagaimana sih caranya Paulus bisa seperti itu? Bisa peka mendengarkan suara Tuhan lewat malaikat. Nah, itu yang kita harus teladani dari Paulus. Caranya kita harus percaya dengan segenap hati kita. Sama seperti firman-firman yang lalu, seperti yang diberitakan Kak Esther itu, taat dan percaya. Diberitakan Kak Marsha juga, hidup kita harus buat Tuhan, bukan buat diri kita sendiri. Ketika kita sudah memilih hidup kita buat Tuhan, otomatis kita harus jadi berkat buat orang lain. Nah, adik-adik bisa berbuat baik kepada orang lain. Contohnya tidak sulit. Contohnya
ketika teman adik-adik dengar sakit, coba adik-adik tanya kabarnya lewat WA. Kan setiap adik-adik sekarang punya WA kan? Coba tanya. Nah, contohnya adik-adik dengar kakak sekolah minggu lagi kurang sehat atau apa. Pasti adik-adik kalau kita sudah punya sikap seperti Yesus, kita pasti mendoakannya. Bukan harus seperti kita harus pergi ke rumahnya, enggak. Tapi ketika kita berdoa tulus kepada Tuhan, pasti Tuhan sembuhkan. Nah, sekian firman Tuhan hari ini adik-adik. Kaliner percaya adik-adik orang-orang yang bisa berdampak buat orang lain. Nah, sebagai penutupnya, nanti Kaliner akan kasih kreativitas yang akan diumumkan kakak-kakak yang lain. Kaliner menunggu loh hasil-hasil kreativitas kalian ya. Terima kasih adik-adik, kita tutup firman kita hari ini. Kita tutup dengan doa. Sungguh kami bersyukur Bapa buat firman-Mu yang sangat luar biasa, di mana Tuhan mengajarkan kami untuk kami menjadi berkat buat orang lain. Kami ingin seperti Yesus dan kisah Paulus yang sudah diceritakan di dalam firman Tuhan. Kami tidak mampu Tuhan, tapi ketika kami mengandalkan Tuhan, kami bisa melakukannya. Berkati kami semuanya Tuhan. Kami sangat diberkati dengan firman Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, pengumuman pada hari ini untuk kreativitas kalian. Untuk kelas besar dan kelas kecil, kali ini kreativitasnya digabung jadi sama ya. Kreativitasnya itu ceritakan lewat video kebaikan apa yang kalian lakukan. Kakak ulangin lagi ya. Ceritakan lewat video kebaikan apa yang kalian lakukan. Nah, nanti kreativitasnya bisa di-share ke WA Group Grace Kids. Itu saja pengumumannya dari kakak. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.